Apa sih, Bang? Armando ini. Armando yang Armando ini. ya malu sama ya. Oh, Armando, anjing. Armando ini. Udah bang. Kasihan bang kita. Sudah. Tembak. Ya. Lari. Shalom alaikum, besim mamasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Berkaitan dengan apa yang sedang menggemparkan kita hari-hari ini. Jadi sekali lagi berkaitan dengan apa yang sedang menggemparkan kita hari ini, bahwa ada satu fenomena, suatu kejadian yang dianggap sebagai perbuatan anarkis yang dilakukan pada saat demo, dan kemudian itu menyebabkan serangan membabi buta terhadap seorang penggiat sosial media yang bernama Ade Armando. Nah, saya kira semua orang yang tentunya memiliki hati yang baik, yang netral, yang tidak ada pro kontra, maka kita memikirkan itu, kita menilai itu secara hal-hal yang normatif saja, bahwa itu suatu perbuatan yang tidak terpuji, suatu perbuatan yang dilarang bahkan oleh undang-undang, suatu perbuatan yang juga dilarang di dalam membangun hubungan kebudayaan satu dengan yang lain, peradaban satu dengan yang lain. Dalam sila yang kedua mengatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bukan kemanusiaan yang adil dan biadab, tetapi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tentunya kita semua melewati pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA itu bertujuan adalah untuk mengajarkan kita, mendidik kita menjadi orang-orang yang memiliki mentalitas yang baik, terutama lagi bahwa di dalam bangsa kita adalah bangsa yang bukan hanya berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi bangsa ini adalah bangsa agama. Dan bangsa ini, ya, terutama di dalam bangsa dan negara Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki 5 agama, yang mayoritasnya adalah agama Muslim. Tetapi di dalam bernegara, bahkan kita juga tidak perlu menyebutkan masalah mayoritas atau minoritas, karena kalau kita melihat dari perspektif kenegaraan, maka kita semua ini hidup dan tinggal di bawah satu atap. Nah, atap kita ini yang disebut dengan Indonesia. Rumah besar kita itu adalah Indonesia. Nah, di dalam Indonesia, di dalam rumah besar ini dihuni oleh beberapa anggota keluarga yang tentunya bermacam-macam karakter ya. Tetapi di dalam tujuan untuk tinggal bersama-sama di satu negara yang disebut Negara Republik Indonesia, yang merupakan rumah besar bagi seluruh bangsa, ras, etnis, suku, agama, itu merupakan suatu penyatuan yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh negara Republik Indonesia.
Nah, melalui penyatuan itu maka lahirlah undang-undang, ya lahirlah Pancasila, Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya adalah satu, untuk penyatuan keluarga besar yang ada di Indonesia ini. Sehingga tidak lagi muncul yang namanya sukuisme, ya, kemudian rasis, ya tidak ada lagi seperti itu. Makanya ketika kita berjumpa dengan saudara kita, teman kita yang lain, kita memberikan salam kepadanya, kita tidak perlu lagi tanya, kamu dari suku mana? Tidak perlu tanya. Ya, kamu dari pulau mana? Nah, itu betul, tapi tidak perlu kamu dari suku mana. Oh, aku suku Tionghoa, aku suku Batak, aku suku Dayak, aku suku Papua, aku suku NTT, aku suku Ambon, aku suku Manado, Minahasa, aku suku Ujung Pandang, Palembang, aku suku Makassar, aku suku Aceh, aku suku Minangkabau, aku suku Nias, mana lagi? Masih banyak sekali. Nah, tidak perlu terjadi seperti itu. Karena kembali lagi bahwa tadi sudah saya sebutkan, kita semua adalah keluarga besar yang tinggal di bawah satu atap. Satu atapnya itu adalah merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena di dalam negara ini banyak sekali pulau-pulau, banyak sekali suku-suku yang disatukan menjadi satu negara yang besar. Nah, bagaimana kita menjadi negara yang besar kalau di dalam diri kita sendiri masih terjadi pertikaian, percekcokan, bahkan masih bicara masalah ras, etnis, agama, ya, sukuisme dan lain-lainnya. Jadi kalau kita mau negara kita ini berkembang menjadi satu negara yang besar yang dapat menyaingi negara-negara maju yang lain, maka kita harus menyatukan langkah dan hati kita untuk mendukung bersama-sama pemerintah yang sah agar supaya apa? Negara kita maju. Nah, kalau kita main demo secara terus-menerus, ya, apalagi demo yang mengakibatkan hal-hal yang fatal seperti ini, maka apa yang terjadi? Akan ada penilaian yang buruk terhadap negara kita, terhadap rakyat kita, terhadap bangsa kita. Apa yang terjadi di Indonesia? Kan seperti itu. Nanti orang-orang dari negara-negara lain pasti bicara seperti itu. Ya kan? Apalagi demo berjilid-jilid, apa tujuannya? Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Nah, terkait dengan apa yang dialami oleh Ade Armando, memang suatu perbuatan yang tidak patut dicontoh oleh siapapun. Karena dia tidak hanya dipukul sampai babak belur, bengkak semua wajahnya, berdarah-darah seperti itu, kemudian ditelanjangin, sampai sudah jatuh di bawah, ditendang-tendang. Nah, perbuatan seperti itu hanya dilakukan kepada orang. Biasa yang saya tahu adalah si maling, pencuri. Biasanya perampok, pencuri, atau begal. Orang yang melakukan perampokan, perampasan, begal di tengah jalan, atau pencurian, nah, ketika ditangkap, maka akan dihajar rame-rame. Nah, kalau kalian melakukan suatu perbuatan yang tadi terhadap orang yang saya sebutkan, yaitu pencuri, perampokan, begal, mungkin di dalam undang-undang, ya, di dalam hukum di negara ini tetap salah. Tetapi karena apa? Karena kita main hakim sendiri. Tetapi kita masih tetap mendapat sambutan yang baik, atau masih dapat penilaian yang plus, masih ada nilai plusnya dari masyarakat. Ya, seperti itu kan. Tetapi kita melakukan ini terhadap seseorang yang bahkan tidak bersalah. Atau kita lakukan terhadap para koruptor. Para koruptor yang mencuri, yang maling uang rakyat sampai triliunan. Kalau kita lakukan terhadap mereka itu, kita masih dapat nilai plus. Masih diacungi jempol oleh sebagian masyarakat Indonesia. Saya kira itu pasti bisa terjadi. Karena apa? Kita dianggap sebagai seorang yang menjadi
pahlawan bagi rakyat kecil atau bagi rakyat. Jadi kita dianggap sebagai pahlawan yang membela rakyat kecil. Kalau kita lakukan itu terhadap orang-orang melakukan pencurian uang rakyat, korupsi yang besar-besaran, itu masih mendapat acungan jempol. Tetapi kita lakukan terhadap Ade Armando. Ade Armando ini adalah seorang penggiat media sosial yang saya rasa narasi yang selalu dia bangun hari-hari ini adalah suatu narasi yang sangat bagus. Ade Armando bersama dengan kawan-kawan. Tujuannya untuk penyatuan negara kesatuan ini. Tujuannya agar tidak boleh saling mengkafirkan, tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling memandang suku, ras, agama, etnis. Ya, dan kemudian harus terjadi keadilan di bangsa ini. Itu kan suatu seruan yang bagus. Karena mereka memikirkan generasi yang akan datang meneruskan bangsa ini harus menjadi generasi yang menikmati apa yang ditanamkan oleh leluhur mereka, apa yang ditanamkan oleh pendahulu mereka, orang-orang tua mereka. Iya kan? Jadi kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Ade Armando itu adalah suatu perbuatan yang bagus. Suatu perbuatan yang baik bersama dengan kawan-kawan. Mereka selalu menyerukan tentang kesatuan persatuan. Mereka menyerukan tentang tidak boleh memandang etnis, ras, agama, suku. Tidak boleh ada rasis yang terjadi di negara ini. Itu yang saya lihat. Keadilan yang terus mereka kumandangkan agar hal itu terjadi di dalam bangsa ini. Nah, kepada adik-adik, saya percaya bahwa saya juga pernah muda, dan tentunya orang muda itu memiliki karakter emosional yang sangat tinggi ketika menghadapi suatu situasi. Tetapi kita menghadapi situasi bukan lawan, ya kan? Kalau Anda suka, ya adik-adik mau suka berantem, senang pukul, lebih baik adik-adik naik ring tinju, ya kan? Lebih baik masuk jadi petinju atau jadi petinju UFC, sehingga apa? Anda dapat membuktikan kehandalan, kehebatannya di situ. Tetapi kalau mengeroyok orang yang tidak bersalah, orang lemah seperti itu, maka kita ini dianggap banci. Kan begitu. Apa penilaian orang terhadap kita? Jadi yang saya ingin sampaikan adalah saya ingin melihat bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang aman, damai, dan dapat membangun suatu peradaban yang baik antara satu dengan yang lain. Tidak ada lagi sukuisme, rasisme, dan lain-lain yang terjadi. Apalagi agama kita kan adalah agama yang syarat dengan agama. Ada 5 agama, dan di dalam agama itu saya yakin tidak ada satu agama yang mengajarkan nilai-nilai kejahatan. Pasti agama itu mengajarkan hal-hal yang baik. Mana ada agama yang mengajarkan orang untuk membunuh orang lain, agama yang mengajarkan orang untuk mencederai orang lain, agama yang mengajarkan orang untuk mencaci maki, agama mengajarkan orang untuk mengucilkan orang lain, ya kan? Membenci orang lain. Tidak ada agama yang mengajarkan seperti itu. Saya yakin tidak ada agama. Kenapa saya sebut demikian? Karena agama itu mengajarkan nilai-nilai atau moralitas yang disebut dengan theo. Theo itu adalah Tuhan. Logi itu adalah ilmu. Jadi agama itu mengajarkan nilai ilmu ketuhanan. Mana ada Tuhan menyuruh umatnya membunuh seseorang atau saudaranya sendiri? Tidak mungkin. Jadi saya yakin tidak ada satu agama pun yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Tidak ada satu agama yang mengajarkan perbuatan-perbuatan yang bercelah. Bahkan dalam pandangan umum di masyarakat pun itu tidak diizinkan. Ya kan? Tidak ada yang setuju dengan hal seperti itu. Jadi bagi adik-adik yang sudah melakukan satu tindakan yang brutal, menurut saya, sadarlah dan kembali kepada jalan yang benar. Masih ada kesempatan untuk kalian
dan juga terhadap simpatisan pemukulan, walaupun mereka tidak ikut mengeroyok, tetapi pasti ada orang-orang yang juga ikut mendukung dalam pengeroyokan itu. Saya harap Anda semua kembali kepada jalan yang benar dan berpikirlah kembali bahwa ketika hal itu terjadi kepada Anda, maka apa yang akan terjadi? Karena di dalam kekristenan mengajarkan nilai-nilai kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan musuhmu saja harus dikasihi. Apalagi orang yang tidak bersalah terhadap kita. Musuh saja harus dia kasihi, harus diampuni, seperti itu. Jadi karena saya beragama Kristen dan saya mengerti nilai-nilai tentang keagamaan yang terjadi, maka saya mengajarkan tentang agama Kristen. Tapi saya yakin bahwa agama-agama yang lain juga mengajarkan nilai-nilai yang sama. Jadi harus kita pahami ini. Semua teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada, saya harap ya untuk dapat menyingkapi hal-hal seperti ini dengan cara yang benar, cara yang baik. Jangan sampai hal-hal itu terjadi terulang kembali. Jadi apa yang sudah terjadi itu merupakan pengalaman terburuk dalam hidupmu. Harus merupakan pengalaman buruk dalam hidupmu, di mana kalau dianggap sebagai pengalaman buruk, maka harus dirubah tentunya. Harus berubah kepada hal yang lebih baik. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa mari kita terus kumandangkan nilai-nilai persatuan dan peradaban yang baik terjadi di bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang berikutnya adalah yang selalu diserukan oleh Ade Armando adalah tentang terorisme. Dia tidak mau supaya ada terorisme di bangsa ini. Dari mana muncul terorisme itu? Terorisme itu selalu dinarasikan bahwa itu munculnya dari kesalahpahaman terhadap nilai-nilai keagamaan, terhadap kesalahpahaman terhadap ajaran agama. Ya, yang salah terima, salah tafsir, sehingga terjadinya hal-hal seperti itu. Kalau saja mereka bisa kembali dan bisa berpikir secara logika, ya, berpikir normatif saja sebagai manusia, sesama manusia saja. Adakah Tuhan menyuruh kita untuk membombardir negara lain, saudara-saudara kita yang lain? Kalau apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia sekarang ini itu karena ada keegoisme, ada egois dan kemudian politik. Ya, orang yang egonya terlalu tinggi dan merasa egonya diganggu, dia akan merasa bahwa dia kuat, dia nggak bisa diganggu, maka dia akan hajar orang yang mengganggu dia atau negara yang mengganggu dia, atau merasa terganggu dengan negara lain, dia akan menunjukkan kehebatannya dia. Itu hanya ego saja kok, ego dan politik, itu saja. Kenapa bisa terjadi peperangan seperti itu? Karena ego dan politik. Jadi untuk itu mari kita sekali lagi saya mohon kita terus mengembangkan atau membangun kebersamaan dan nilai-nilai persatuan di antara kita semua sesama anak bangsa. Sekali lagi kita semua adalah keluarga besar yang tinggal di satu atap, dan rumah itu disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut yang terakhir adalah saya menyoroti, coba kita melihat bahwa seorang anak muda yang mati-matian ya membela bahkan membackup pemukulan yang terjadi terhadap Bapak Ade Armando, sehingga dia dapat berupaya untuk menyelamatkan Ade Armando dari serangan brutal membabi buta yang dialami oleh Ade Armando. Anak muda ini saya bisa mengacungi jempol. Dia masih memiliki nilai dan hati yang baik. Tentunya saya yakin dia pasti memiliki hati nurani yang baik. Makanya dia tidak ingin melihat saudaranya dikeroyok, dihajar babak belur seperti itu, diperlakukan dengan cara yang sadis, yang tidak baik. Ya, bukan hanya dihajar, tapi sekali lagi bahwa ditelanjangi, sudah jatuh di bawah, dipukul, ditendang,
bahkan diteriakin anjing, anjing, Armando anjing, anjing. Nah, ini nggak boleh terjadi, ya. Sekali lagi tidak boleh terjadi. Jadi saya kira itu saja yang menjadi sorotan dan tanggapan saya atau respon saya. Saya ingin terus kita menyerukan kesatuan yang terjadi di bangsa ini. Ingat, generasi-generasi yang akan meneruskan bangsa ini harus menuai apa yang kita tabur hari ini. Kalau kita tabur hal-hal yang baik, pasti mereka menuai hal-hal yang baik. Kalau kita tabur pertikaian, pasti mereka menuai kehancuran. Kalau kita menabur permusuhan, pasti mereka menuai kehancuran. Ya. Jadi itu saja, saya berdoa kiranya bangsa kita diberkati, bangsa kita disatukan, bangsa kita aman, makmur dan damai. Pemimpin-pemimpin bangsa kita semua diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dikuatkan Tuhan, dan Tuhan berikan kepada mereka hati yang taat dan mengasihi akan Tuhan, sehingga mereka melakukan bagian-bagian mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan adil dan makmur. Ya, tidak ada lagi kecurangan, tidak ada lagi politik kotor, tidak ada lagi kebrutalan yang terjadi bangsa ini. Kemudian hentikan hoaks. Hoaks itu sangat berbahaya. Hoaks itu sangat berbahaya. Kalau bagi orang yang menerima hoaks itu dengan mentah-mentah begitu saja, ya sama kayak orang yang buat bom panci, ya, meledakkan diri, membuat bom Bali, kemudian bom-bom yang terjadi di mana-mana, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di luar pulau, di Sulawesi, di mana terjadi. Kenapa ada seperti itu? Karena apa? Salah persepsi, salah mengenal, salah mengerti tentang isi kitab suci. Ya, jadi mari kita kembali kepada jalan yang benar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya menjadi wawasan dan pengertian yang baru untuk kita semua. Salam toleransi. Tuhan memberkati kita semua.